Bab 24, hambatan-hambatan dalam mencapai kebahagiaan. Apa yang akan saya bicarakan akan terdengar sedikit muluk, tetapi bukan itu maksud saya. Apa yang akan terjadi mungkin akan merupakan saat-saat yang paling penting dalam hidup Anda. Bila Anda dapat memahami hal ini, Anda akan menguasai rahasia mengenai bangun, dan Anda akan merasa bahagia untuk selama-lamanya. Anda tidak akan merasa tidak bahagia lagi. Tidak ada yang mampu menyakiti diri Anda. Saya bersungguh-sungguh mengenai hal itu. Tidak ada yang dapat melukai diri Anda. Tidak ada. Sama seperti Anda menyuburkan cat hitam ke udara. Udara itu tetap akan bersih. Tidak ternoda oleh cat yang Anda semburkan. Anda tidak akan pernah dapat mewarnai udara menjadi hitam. Tidak peduli apapun yang terjadi pada diri Anda tidak akan terpengaruh. Anda akan tetap merasa damai. Ada manusia-manusia yang telah berhasil mencapai keadaan seperti ini, dan itulah yang saya sebut menjadi manusia dalam arti sesungguhnya. Bukan omong kosong bila kehidupan Anda memang seperti boneka. Anda bergerak karena benang yang mengendalikannya disentakkan. Anda membiarkan kejadian-kejadian dan orang-orang di sekeliling Anda menentukan bagaimana perasaan Anda. Anda akan terus merasa seperti itu dan mengatakan bahwa perasaan Anda peka. Saya menyebutkan keadaan itu seperti boneka. Jadi apakah Anda ingin menjadi boneka? Sebuah tombol ditekan dan Anda akan merasa murung. Apakah Anda menyukai hal itu? Tetapi jika Anda menolak untuk mengidentifikasikan diri dengan salah satu dari label-label itu, maka kecemasan yang Anda rasakan akan berkurang. Nanti kita akan berbicara mengenai ketakutan akan penyakit dan kematian. Tetapi biasanya Anda merasa lebih cemas mengenai apa yang akan terjadi dengan karir Anda. Pengusaha yang sangat sibuk berumur 50 tahun sedang meneguk bir di suatu bar dan dia berkata, "Yah, lihatlah teman sekelas saya dulu. Dia benar-benar menjadi orang yang berhasil." Apa yang dimaksud dengan menjadi orang yang berhasil? Nama mereka telah tercantum dalam surat kabar. Apakah itu yang dimaksud dengan keberhasilan? Temannya yang satunya menjadi presiden direktur dari suatu perusahaan. Teman yang satunya lagi menjadi ini dan menjadi itu. Siapa yang menentukan apa artinya menjadi orang yang sukses? Masyarakat konyol inilah yang menentukannya. Keasikan utama masyarakat dewasa ini adalah mempertahankan supaya masyarakat ini tetap sakit. Dan makin cepat Anda menyadarinya, makin baik. Sakit semua orang dalam masyarakat dewasa ini sedang sakit. Mereka gila, mereka sinting. Anda menjadi presiden dari suatu rumah sakit jiwa dan Anda merasa bangga dengan kedudukan Anda. Walaupun hal itu sama sekali tidak punya arti. Menjadi presiden suatu perusahaan tidak ada kaitan dengan keberhasilan dalam hidup. Mempunyai banyak uang tidak ada sangkut paut dengan keberhasilan dalam hidup. Anda berhasil dalam hidup jika Anda bangun dari tidur Anda. Anda tidak lagi merasa cemas. Anda merasa bahagia. Itulah yang saya sebut keberhasilan. Mempunyai pekerjaan yang baik atau menjadi orang yang terkenal atau menunjukkan prestasi yang istimewa sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keberhasilan atau kebahagiaan. Omong kosong. Semua itu sama sekali tidak relevan. Semua yang dicemaskannya adalah mengenai apa yang dipikirkan anak-anaknya mengenai dirinya, apa yang dipikirkan tetangganya mengenai dirinya, apa yang dipikirkan istrinya mengenai dirinya. Dia seharusnya menjadi orang yang terkenal. Masyarakat dan budaya kita telah mencekoki pikiran kita dengan pandangan-pandangan seperti itu siang dan malam. Orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan berhasil dalam apa? Berhasil membuat diri mereka menjadi boneka. Karena mereka sudah menguras habis energi mereka untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak berharga. Mereka merasa takut dan bingung. Mereka adalah boneka-boneka sama seperti semua orang yang ada di dalam masyarakat. Lihatlah mereka dengan bangganya memamerkan dirinya di atas panggung. Lihatlah betapa mereka merasa kecewa jika mereka menyadari ada noda di kemejanya. Apakah itu yang Anda sebut keberhasilan? Lihat betapa takutnya mereka menyadari kemungkinan bahwa mereka tidak akan terpilih lagi untuk suatu kedudukan tertentu. Apakah itu yang Anda sebut dengan keberhasilan? Mereka sebenarnya begitu kuat dikendalikan dan dimanipulasi oleh sesuatu yang ada di luar dari dirinya.
Mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang menderita. Mereka tidak dapat menikmati hidup mereka. Mereka terus-menerus merasa tegang dan cemas. Apakah itu yang Anda sebut manusia? Dan tahukah Anda mengapa hal itu terjadi? Hanya ada satu penjelasan. Mereka mengidentifikasikan diri mereka dengan sebuah label. Mereka mengidentifikasikan jati diri mereka dengan uang yang mereka miliki, dengan kedudukan mereka, dengan profesi mereka. Itu adalah kesalahan mereka sendiri. Apakah Anda pernah mendengar mengenai pengacara yang dihadapkan dengan tagihan yang diberikan oleh seorang tukang ledeng? Pengacara itu berkata kepada tukang ledeng, "Hai, Anda menagih saya $200 untuk kerja Anda selama 1 jam. Saya tidak memperoleh penghasilan sejumlah itu sebagai seorang pengacara." Tukang ledeng itu menjawab, "Saya juga tidak memperoleh penghasilan sebesar itu pada saat menjadi seorang pengacara." Anda dapat menjadi seorang pengacara atau seorang tukang ledeng atau seorang pengusaha. Tetapi semua itu tidak mempengaruhi jati diri Anda yang paling mendasar. Semua itu tidak mempengaruhi diri Anda. Bila besok saya berganti profesi, hal itu sama seperti saya berganti pakaian. Jati diri saya tidak tersentuh oleh perubahan itu. Apakah Anda identik dengan pakaian Anda? Apakah Anda identik dengan nama baik Anda? Apakah Anda identik dengan profesi Anda? Berhentilah mengidentifikasikan diri Anda dengan semua itu. Semua itu selalu berubah, selalu datang dan pergi. Bila Anda benar-benar memahami hal ini, tidak ada kritikan yang dapat mempengaruhi diri Anda, dan juga tidak ada sanjungan atau pujian yang akan mempengaruhi diri Anda. Bila seseorang mengatakan kepada Anda, "Anda adalah orang yang hebat," apakah yang sesungguhnya sedang dia bicarakan? Dia sedang berbicara peran-peran Anda. Dia tidak berbicara mengenai jati diri Anda. Jati diri tidak dapat diukur besar atau kecil. Jati diri bukanlah keberhasilan atau kegagalan. Jati diri bukanlah label-label yang dikenakan pada diri Anda. Label-label itu dapat berubah. Label-label itu tergantung pada kriteria yang berlaku dalam masyarakat. Label-label itu tergantung pada proses pengondisian yang Anda alami. Label-label itu tergantung pada suasana hati orang yang kebetulan sedang Anda ajak bicara. Semua itu tidak ada hubungan dengan jati diri Anda. Jati diri Anda bukanlah label-label itu. Peran-peran Anda umumnya mempunyai sifat egois, konyol, kekanak-kanakan. Diri yang sudah terkondisi, apakah yang dapat Anda harapkan dari diri seperti itu? Saya sudah menyadari hal itu selama bertahun-tahun. Mengapa Anda mengidentifikasikan diri dengannya? Bodoh sekali jika Anda melakukan hal itu. Itu bukan jati diri, itu adalah peran-peran. Apakah Anda ingin bahagia? Kebahagiaan yang langgeng adalah kebahagiaan yang tidak bersebab. Kebahagiaan yang sejati adalah tanpa sebab. Anda tidak dapat membuat saya bahagia. Anda bukanlah kebahagiaan saya. Jika Anda berkata kepada orang yang sudah mengalami penyadaran yang sudah bangun, "Apakah Anda bahagia?" Maka orang itu akan menjawab, "Mengapa tidak?" Kebahagiaan merupakan keadaan diri kita yang alami. Kebahagiaan merupakan keadaan alami dari anak-anak kecil. Sampai suatu saat diri mereka dicemari dan dinodai oleh kebodohan masyarakat dan budaya. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukanlah merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Apakah ada yang mengetahui mengapa demikian? Karena kebahagiaan sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengusahakan untuk memperoleh sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita? Jadi, mengapa Anda tidak mengalaminya? Karena untuk mengalami hal itu, Anda harus melepaskan sesuatu. Anda harus melepaskan ilusi Anda. Anda tidak perlu menambahkan sesuatu untuk menghayati kebahagiaan. Anda harus melepaskan sesuatu. Hidup itu sebenarnya sederhana dan mudah. Hidup itu sebenarnya penuh dengan kegembiraan. Hidup terasa sulit jika hanya dikuasai oleh ilusi Anda, oleh ambisi Anda, oleh keserakahan Anda, oleh kebutuhan Anda yang mencekam. Tahukah Anda dari mana keadaan seperti itu muncul?
Hal itu muncul karena Anda mengidentifikasikan diri dengan segala macam label yang Anda letakkan pada diri Anda.